Assalamualaikum. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan terima kasih kami aturkan kepada bapak-bapak ibu semua untuk bisa hadir pada acara hari ini 11 November 2023 dalam acara perubahan workshop gerakan rakyat untuk perubahan. Yang terhormat Bapak Haji Suhadi sebagai Ketua Divisi Gerakan Perubahan untuk Rakyat Jabar 1 sekaligus sebagai SC Workshop Gerakan Rakyat untuk Perubahan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Tepuk tangan buat Bapak Devi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu perwakilan dari Partai Politik Pengusung Amin yang untuk saat ini belum terhormat kepada Bapak perwakilan dari Partai Politik Pengusung Amin beserta para peserta workshop dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Tepuk tangan buat kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Untuk itu salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan petunjuk dan cahaya kepada umatnya. Untuk itu hadirin sekalian berbahagia, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dahman. Kepada Bapak Dahman kami persilakan. Mari kita sejenak berdoa, mudah-mudahan Allah SWT bisa memberikan hidayah kepada kita dalam rangka kegiatan workshop gerakan rakyat untuk perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami ucapkanlah syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah workshop gerakan rakyat untuk perubahan kali ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami, bangsa Indonesia semua sekarang dan di masa yang akan datang. Dan kabulkanlah ya Allah Pak Anies dan Muhaimin menjadi Presiden RI tahun 2024-2029 dengan lancar dan aman, serta jauhkanlah dari orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya dipimpin oleh Ibu Tati. Untuk hadirin sekalian kami minta berdiri. Indonesia Raya.
Gerakan Rakyat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Dari Ketua SC kita, yaitu Bapak Deddy Suhardi. Kepada Bapak kami persilakan. Deddy Suhardi. Selanjutnya penyampaian visi misi Amin yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga Suara. Pada Pak Yoga Suara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Deddy untuk menyampaikan visi misi. Itu sebenarnya bahwa visi misi ini seyogianya yang memberikan paparan yaitu dari pusat. Karena ini adalah visi misi Sultan Amin. Artinya saya di sini barangkali tidak akan membacakan secara keseluruhan karena memang tentu saja bukan porsinya, hanya inilah yang kenyataan bahwa yang dari pusat tidak hadir, akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita. Mudah-mudahan ini tetap kita menjaga gerakan perubahan. Saya kira mungkin itu. Hadirin yang saya hormati, di antara visi misi yang dicanangkan oleh Amin, di antaranya saya baca sedikit, visi Indonesia adil makmur untuk semua. Dan tentu saja misi itu ada 8 jalan perubahan. Di antara 8 jalan perubahan ini tentu saja visi tersebut akan diwujudkan dalam 8 misi, merupakan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil. 8 misi tersebut kami sebut dengan 8 jalan perubahan. 8 misi tersebut akan dijabarkan. Di sini hanya saya akan coba poin-poinnya saja dalam bentuk agenda dan program sebagai berikut. Karena ini adalah bahan nanti di sesi kedua kita akan berkumpul untuk berdiskusi bagaimana mewujudkan tentang gerakan rakyat untuk perubahan. Maka semua peserta nanti dibicarakan untuk strategi yang jelas pemenangan. Amin. Misi pertama yaitu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Misi yang kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung koperasi Indonesia berhasil. Saya lanjut dulu. Yang ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Misi yang keempat, membangun kata dan desa berbasis kawasan
yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. 5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Lanjut, misi ke-6, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Misi ke-7, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Dan misi yang terakhir yang ke-8, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Barangkali itulah visi dan misi untuk presiden kita, yaitu Amin. Saya mohon dalam kesempatan ini kita coba mengenai yel-yel. Kalau saya bilang siapa kita? Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Siapa kita? Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Sekali lagi, siapa kita? Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Siapa presiden kita? Amin. Amin. Menang. 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 Oke. Oke. Siapa kita? Gerakan Perubahan untuk Perubahan. Siapa presiden kita? Amin. Amin. Menang. Menang. Baiklah, inilah yang kita nanti di season kedua kita coba rubah atau kita coba bedah agar ini dijadikan strategi bagaimana pemenangan Amin sampai dengan ke TPS. Artinya strategi ini kita bersama-sama coba nanti barangkali secara simbolis atau umpamanya kita bagi 5 kelompok, dan di antara kelompok-kelompok tersebut dari strategi apapun yang intinya bahwa ini bisa mewujudkan bahwa Amin menang. Tentu nanti akan diterangkan juga mengenai strategi yang nanti dari narasumber yang lain, itulah sebagai bahan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita dengarkan argesi dari Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Di sini kami mengundang narasumber dari Partai PKS, yaitu Bapak Yoyo Suitohandoyo ST. Untuk waktunya kami persilakan, Pak. Tepuk tangan buat Bapak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada SD Gerakan Rakyat untuk Perubahan Bapak Dr. Deddy Sardi, yang saya hormati Bapak Sugio, ini sahabat baru saya sering ngopi bareng dengan beliau. Dan Pak, mohon maaf tadi yang menyampaikan visi yoga suara. Yoga suara itu kalau di Bandung ada 2, Pak. Yoga suara Bapak dan satu lagi yoga suara dalam Asep Putra, Asep Sunaria yang ketiga.
Sejatinya sebenarnya yang menyampaikan di sini itu Bapak Faisal. Tadi saya dipanggil sama sahabat saya di belakang, Pak Heruman, beliau purnawirawan dari kepolisian ya, di belakang sana. Pak Heruman, terima kasih. Moga-moga nanti utusan resmi dari DPWS datang, tapi karena tadi dari pembacaranya sudah menyampaikan tentang nama saya, sehingga izin Pak Dedi mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa buah pemikiran saya di forum yang mulia ini. Yang pertama-tama bahwa PKS sejak awal, terutama di Pilgub DKI kemarin, kita sudah koalisi dengan Anies Baswedan, terutama untuk Pilgub DKI. Dan kita tahu bahwa Pilgub DKI kemarin itu Pilgub rasa Pilpres, karena semua kekuatan nasional itu bertempur di Jakarta. Pada kala itu kita hampir mirip dengan sekarang. Pada saat itu Bapak Anies Baswedan dengan segala kelebihan dan keterbatasannya melawan Ahok, calon dari lain yang memiliki dukungan yang logistik yang luar biasa, dukungan logistik yang luar biasa. Tapi kemudian karena koalisi-koalisi yang mendukung Anies Baswedan ini bekerja dengan semangat yang tinggi, pengorbanan tinggi dan lain-lain, sehingga kemudian kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu semuanya di tengah keterbatasan yang ada, kemudian akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada Anies Baswedan. Nah, keyakinan ini saya kira juga harus menjadi keyakinan kita bersama. Pada saat di tengah keterbatasan yang ada, keterbatasan komunikasi, keterbatasan waktu, karena tinggal 3 bulan lagi, keterbatasan dana, keterbatasan APK dan semacam, itu tidak menyurutkannya kita untuk membawa perubahan bagi negara ini. Karena kalau kita tidak tidak yakini bahwa dengan dasar keikhlasan, dengan dasar perjuangan untuk merubah kondisi negara ini, saya kira pertolongan Allah akan jauh. Sehingga kemudian kita harus memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita bahwa perubahan yang ada di negeri ini adalah urgent kita lakukan. Sehingga kemudian dengan segala daya upaya yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap berjuang, karena kemudian Allah akan menyelesaikan sisanya semuanya. Allah akan menyelesaikan semuanya. Ini yang kita yakini. Sebagai sebuah pilpres yang kemungkinan besar 3 calon bagi semuanya, dan kita tahu ada beberapa calon, Ganjar dengan Mahfud MD, kemudian Prabowo dengan Gibran dengan segala macam permasalahannya, dan Anies Baswedan dan Caimin dan Amin. Dari situ kita menghadapi sebuah tantangan yang tidak sedikit. Tantangan yang pertama adalah kalau mereka digabung, itu adalah koalisi yang besar. Pada yang sama, posisi kita ada di koalisi 4 partai. Saat ini 5 partai misalnya, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Umat saat ini. Nah, tantangan berikutnya semuanya, kita melihat bahwa dugaan potensi kecurangan pemilu, dan itu yang diberitakan di koran,
itu sangat kita rasakan, bahkan sebelum penempatan Pilpres. Bahkan yang terakhir kemudian yang terjadi adalah MK Mahkamah Kehormatan MK itu sudah memutuskan untuk mencopot hakim MK yang meloloskan undang-undang ini, kemudian Gibran bisa maju. Terima kasih, Pak. Sehingga izin, Pak, saya teruskan. Sehingga kemudian Bapak Ibu semuanya, kita harus memahami potensi kecurangan suara. Kita harus mempelajari Pilpres yang sebelumnya, bagaimana sebuah proses kecurangan Pilpres kemudian membuat gagal salah satu pasangan. Pada saat ini juga kita harus juga mempelajari bagaimana kecurangan itu bakal terjadi. Dari mulai DCS, DPS, DPT, dan kemudian pelaksanaan pemilu, tahapan-tahapan pemilu, sampai kemudian di TPS dan selanjutnya sampai pada perhitungan suara. Makanya kemudian pekerjaan kita tidak berhenti, Bapak Dedi, dengan menempatkan saksi-saksi Pilpres setiap TPS yang ada. Kemudian memastikan bahwa suara Prabowo, suara Anies Baswedan, mohon maaf, karena dulu PKS pernah mendukung Prabowo juga. Jadi partai politik itu ternyata dukungannya bisa kemana-mana, Pak. Tergantung musimnya. Musim sekarang Anies Baswedan. Makanya memastikan saksi itu memastikan bahwa perolehan suara di TPS itu aman. Tidak seperti yang sebelumnya, yang masih nggak ada saksi di TPS. Makanya kemudian salah satu tugas kita relawan adalah memastikan bahwa diri kita akan menjadi saksi di TPS. Itu pertama. Yang kedua, saya kira juga bahwa dukungan suara kita itu harus signifikan di Jawa Barat untuk Anies Baswedan. Karena Jawa Barat potensi suara terbesar di provinsi-provinsi dibanding provinsi yang lain. Makanya kita pastikan bahwa kita mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kita tiap hari harus bekerja memastikan bahwa Anies Baswedan ada di pikiran masing-masing rakyat Jawa Barat. Dan kemudian ke depan insya Allah Jawa Barat menjadi lumbung Anies Baswedan dan kemudian Anies Baswedan. Kita harus menangkan Anies Baswedan sendiri. Boleh mungkin pasangan lain di provinsi lain, boleh pasangan yang ketiga itu bisa di provinsi lain. Tapi sebagai penduduk Jawa Barat yang memiliki pemilih terbanyak dan memiliki jiwa yang bersih, ada semboyan silih asah, silih asih, silih asuh. Harusnya dengan 3 komponen nilai tadi mereka sangat dekat dengan Anies Baswedan karena karakter silih asah, silih asih, silih asuh ada di Anies Baswedan dan Muhammad. Dan inilah peluang bagi kita untuk mengajak masyarakat Jawa Barat untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhammad. Terus tantangan ketiga, saya kira Bapak Ibu semuanya, kita tidak hanya merekrut orang, tapi kita memperkenalkan Anies Baswedan dimanapun. Dengan apa? Menerbitkan APK, saya kira Pak Dedi, karena banyak keluhan dari masyarakat bahwa APK alat peraga kampanye, foto-foto itu masih kurang dirasakan di pelosok-pelosok Jawa Barat. Makanya kemudian sedapat mungkin tidak hanya partai-partai pengusung saja menerbitkan APK, tapi saya kira juga mungkin dari relawan pun dengan segala caranya itu menerbitkan APK sendiri. Entah mungkin fotokopi, entah mungkin sekedar ngeprint dan segala macam, kemudian ditempel kertas-kertas tadi di berbagai media, karena kemudian
semoga dengan cara itu popularitas Anies Baswedan itu bisa naik di Jawa Barat. Boleh PKS disebut partai besar di Jawa Barat, tapi juga masih ada partai lain yang besar juga. Maka kemudian tantangan berikutnya adalah menaikkan popularitas, dan kemudian setelah popularitas naik berarti diikuti dengan elektabilitas. Saya kira mungkin itu pikiran yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya dibatasi oleh waktu. Moga-moga dari pembicara lain akan lebih menukik lagi, sehingga kemudian semangat perubahan itu kita bisa tularkan tidak hanya di ruang ini, tapi juga kepada teman kita, keluarga kita, kolega kita, tempat kerja kita, dan semacamnya. Benar-benar Anies Baswedan bisa menang di Jawa Barat dan di Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah diri semua, barangkali sumber hanya jangan dulu beranjak, karena memang kebetulan waktu yang sempit ini kita coba dijadikan untuk acara tanya jawab. Barangkali ini bisa menjadi muatan nanti pada saat diskusi. Untuk itu kesediaan dari PKS siapa untuk berikan pertanyaan, satu season 3 orang pertanyaan. Baik, saya coba 3 orang pertanyaan. 1, 2, 3. Oke. Oh enggak, saya kira Bapak mengalah satu ya, ada ibu-ibu yang di belakang. Jadi 1, 2, 3. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak yang mewakili PKS, dan yang terhormat juga kayaknya ini kurang tes. Yang terhormat para peserta dari workshop, gerakan perubahan untuk gerakan rakyat untuk perubahan. Dan yang kami hormati para panitia yang kerja keras, saya ingin menyampaikan sementara informasi untuk kegiatan workshop ini. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa kami mendapatkan informasi untuk melaksanakan kegiatan workshop ini pada hari Kamis. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan informasi ini hari Kamis. Sekarang hari apa? Sabtu. Jadi hanya waktu 2 hari. Yang kedua, arahan-arahan dari pusat pun tersendat-sendat berseok-seok. Dan kami informasikan pada hari ini, memang kami ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan workshop ini dengan jumlah kuota 100 orang. Namun sampai dengan jam 10 malam berubah bahwa kegiatan ini jatahnya hanya 20 orang. Kami tidak sempat memberikan informasi ke Bapak Ibu sekalian untuk membatalkan yang 80 orang ini. Namun demikian, Bapak Ibu mendengar mungkin dari grup-grup WA yang lain bahwa jatah untuk Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi, khususnya Bandung Raya, kalau saya Bandung Raya, maaf Pak, saya perkenalkan dulu, nama saya Didi Suhadi, awalnya dari relawan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dan kita dilebur menjadi komunitas dari Sekber. Jadi Bapak di tanda pengenalannya namanya sebetulnya komunitasnya Sekber semua gitu ya. Nah ini saya ini ditugaskan untuk melaksanakan workshop ini untuk 100 orang dengan biaya yang tidak ditentukan. Kami mengajukan anggaran hanya waktu setengah jam.
Nah, dengan demikian saya tidak ingin menurunkan motivasi Bapak Ibu sekalian. Tetap kita harus semangat apapun yang terjadi. Kalaupun sekarang masih kosong kursinya, ini alhamdulillah jumlahnya ada 60 orang nih ya? Ada ya, 60 ya? Ini 40 ini sebetulnya tadi malam saya mau masuk ke WA saya ini, Pak, saya gimana ini, saya bisa datang nggak? Bisa, kata saya. Tapi kan kuotanya cuma 20, udah bisa aja. Karena saya kontrak dengan hotel ini untuk 100 orang. Saya bayar untuk 100 orang. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti ada makanan atau snack, kalau masih ada bawa aja, Pak. Ya kasih saya, Pak, kita udah bayar 100 pack di sini gitu. Sudah di booking lagi gitu. Nah, jadi itu informasinya. Yang berikutnya saya terima kasih untuk ke rekan-rekan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu saya. Bayangkan ibu bapak, saya hanya ditugaskan dari pusat, saya Deddy Soehardi dengan Ibu Tami yang di belakang tuh. Jadi hanya berdua untuk melaksanakan seperti ini. Alhamdulillah saya dibantu oleh Pak Sugio, Brigjen MR Sekal Purnawirawan yang ada di depan ini, dengan ada Pak Yoga Suara, ada Pak Dahman dan teman yang lain, Bu Apri ya. Saya dibantu oleh 8 orang. Kebetulan yang di depan ini yang jadi operator anak saya yang dibawa. Ini anak saya yang paling besar ini. Karena tidak ada lagi, saya tidak menghubungi siapa ini peserta kita yang bisa IT. Bayangin aja dari kemarin setelah Jumatan sampai kita baru tidur jam 3 Pak. Tadi pagi. Di sini baru beres sampai jam 1. Dan saya perlu informasikan, sampai detik ini anggaran belum turun Pak. Ini saya handle semua. Jadi saya informasikan, saya tidak malu, karena biar diketahui, kalaupun nanti ada kekurangan dan kesalahan, mohon maklum. Dari segi kepanitiaan ini untung ada yang mau datang. Saya sebetulnya ke teman-teman tolong bisa bantu setelah Jumatan, tapi banyak yang nggak datang, tapi ada 7 atau 8 orang yang datang membantu saya. Yang kedua, sampai saat ini saya berdiri, saya cek di rekening belum masuk Pak dari Jakarta ini anggarannya. Hanya 20 orang kuotanya hanya diberikan 6.900.000 dari anggaran dari Jakarta. Saya kontrak di sini 25 juta Pak. Saya bayar cash di sini. Saya daripada nggak enak Bapak ditunjuk si A boleh, si B tidak boleh, kan nggak enak. Makanya saya 100 saya siapkan sekarang di sini. Tapi ya kalaupun yang nggak datang, dia tadinya nggak percaya diri barangkali, takutnya datang ke sini ditolak katanya gitu. Tapi padahal enggak. Terus yang berikutnya untuk materi pun untung dari Bapak dari PKS ya Pak. Iya Pak. Dari PKS. Ini pemateri itu kita minta di PKS, Nasdem dan PKB gitu. Tapi untung kita ada komunikasi dengan Pak Dahman, dengan Pak Ketua PKS Jawa Barat ya Pak Haru ya. Ada alhamdulillah ada yang datang. Dan terima kasih partisipasinya Pak dari PKS, ada sumbangan. Dan selanjutnya nanti saya harapkan dengan pertemuan ini, workshop ini akan melahirkan ide-ide baru untuk pemenangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, Muhaimin Iskandar. Jadi itu barangkali saya berharap hasil dari workshop ini melahirkan ide-ide baru untuk strategi pemenangan. Saya kira tidak banyak saya sampaikan, itu saja barangkali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari simpul Relanis, nama saya Amas Parmas. Kebetulan di situ jadi pembinanya. Nah langsung ke pertanyaan karena terbatas waktu. Mohon barangkali dijelaskan kecurangan apa
paling tidak yang di TPS, sehingga kita ada gambaran lah, atau yang di level di atasnya sampai di atas barangkali ke MK, karena perselisihan itu ujungnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, yang alhamdulillah Mahkamah Konstitusi sudah tumbang ketuanya, tapi kita nggak tahu penggantinya itu masih bisa juga dipengaruhi atau tidak oleh Pak Jokowi atau yang lainnya. Nah ini kan jadi rawan, sehingga partisipasi publik, partisipasi politik masyarakat, ya relawan khususnya, apa yang harus dilakukan? Apakah dari sekarang misalnya ada daftar calon pemilih tetap, apakah kita cek dulu di warga kita ada orang yang aneh-aneh? Nah ini apakah itu bisa dilakukan? Dan masih banyak ya trik-trik yang bisa dilakukan. Tapi apakah kita berwenang atau tidak? Nah ini perlu penjelasan, karena kami ini tidak mungkin menjadi saksi resmi juga di TPS-TPS yang ditunjuk oleh pihak partai ya, atau pihak nasional. Mungkin hanya sebatas relawan. Saya kira itu saja lah. Jadi kecurangan apa sih kalau diidentifikasi di tiap level seperti tadi disebutkan, dan apa peran yang harus dilakukan partisipasi publik ya, atau partisipasi politis dari para relawan yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bin Hanifah dari Simpul Mak Manis, Kedua, Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak. Yang mau saya tanyakan begini, saya sudah ke Pangandaran, baru pulang. Di Pangandaran itu menyedihkan, tidak ada satupun baligo Pak Anies. Saya sudah keliling ke pelosoknya. Kemudian saya sudah ke Ciwidey, ke pelosoknya juga, ke pedesaan. Itu pun tidak ada satupun baligo Pak Anies. Rencana saya mau kembali ke sana Pak, dengan membawa pasukan emak-emak aja. Saya sudah punya bikin stiker. Saya bikin stiker Amin dan Pak Anies. Saya baru 1.500 Pak, karena saya nggak punya modal. Saya lagi menunggu bantuan baligo Pak Anies atau Amin sekitar 100 lembar. Insya Allah kita mau gerak ke sana Pak, biar saya pasang sendiri. Tapi insya Allah boleh nggak ya kalau minggu depan gitu Pak? Boleh ya, di masa tenang. Nah itu saya ada kendaraan Bapak, tapi kendaraannya yaitu untuk bensin dan sopirnya. Nah itu saya dari mana gitu? Saya kan mengeluarkan uang sendiri Pak. Saya tidak minta bantuan kemana-mana. Nah itu barangkali Bapak. Jadi ini di Pedesaan Ciwidey itu saya sudah ke sana sekitar ke 5 kecamatan. Nah nanti saya kembali lagi ke sana karena masih ada yang abu-abu. Setelah saya tanya, Bapak mau milih siapa? Nggak tahu, dari sini mah nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Tapi yang saya pegang Pak Kiainya Pak. Jadi Pak Kiai atau duta-dutanya, biar dia kan punya jamaah banyak, biar cepat nyampe. Barangkali begitu Pak. Insya Allah minggu depan bila mana saya udah ada dana untuk operasional, insya Allah kami bergerak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari Bakas Melianis, Kota Bandung. Ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Bapak. Pertama tadi disampaikan oleh dari penasihat Melianis. Hanya saya melanjutkan, apakah mungkin untuk kita untuk mencegah kecurangan, kita meminta pemantau internasional dan nasional untuk memantau gerakan di TPS. Kemudian juga mengenai pemasangan baliho, ya kita juga dari Melianis akan mulai bergerak juga mungkin minggu depan. Apakah kita bisa berkolaborasi dengan Ibu dari Mang Anies? Nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman kita di Kota Bandung, Melianis Kota Bandung. Kemudian juga tentang Gen Z. Saya di kompleks saya sudah coba bicara dengan beberapa anak-anak pada umur 30 tahun, ada yang 20 tahun. Rata-rata itu mereka swing voter, memang mereka cenderung untuk ke Anies. Tapi mereka bertanya, apa programnya Pak Anies? Nah, karena dari setahu saya PKS militan di akar rumput mungkin bisa mengeluarkan ilmunya kepada relawan kita coba bergerak untuk Gen Z ini Pak, supaya akhirnya kita bisa menarik mereka. Nah, saya beberapa orang sudah berbicara
ada cenderung tapi masih bingung gitu. Jadi kita kurangnya informasi kepada mereka apa kebenaran dari amin ini ke depan. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masih ada tambahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya jurnalis, bukan wartawan gitu ya, hanya sekadar nama. Saya dari Garnas Belianis, DP Belianis. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah mau saya ajukan sudah dilontarkan oleh rekan-rekan saya tadi. Tapi satu lagi yang saya ingin tambahkan gitu Pak ya. Masalah tadi yang dibacakan oleh Bapak ini masalah misi 8 misi ini gitu Pak. Jadi saya melihat misi ini sebenarnya sebagai motor jantung lah gitu Pak. Kalau ini dihayati oleh masyarakat kita, rakyat gitu Pak. Jadi bagaimana kita pertama mensosialisasikan misi yang 8 ini gitu Pak. Ya misi ini perlu kita sosialisasikan gitu Pak. Jangan sampai rakyat juga nggak kenal dengan misi ini. Ya. Jadi itu saran saya gitu Pak. Bagaimana caranya ada tim kerja di kecamatan, di kabupaten kota, kecamatan sampai kelurahan untuk mensosialisasikan misi 8 dari Amin ini. Demikian saja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Selamat datang Bapak sama Pak Faisal yang dari PKS juga. Tapi maaf, barangkali teman Bapak ini mau menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Begitu, ada catatannya, nanti hadirin dari Pak. Terima kasih. Maka silakan. Terima kasih. Selamat datang Pak Faisal. Kalau boleh izin Pak Faisal bisa duduk di depan, karena sebenarnya beliau adalah perwakilan resmi yang ditunjuk oleh PKS Jawa Barat. Izin dari Pak Faisal saya mengisi kekosongan karena tiba-tiba dipanggil di depan, ya sudahlah. Karena kita relawan, bisa relawan dia pergerakannya bisa lebih bebas. Tadi ini biasanya seperti sekarang juga lebih bebas lagi. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kami menjawab pertanyaan, mungkin barangkali dari Pak Faisal ada izin Pak, jadi Pak Faisal bisa menyampaikan beberapa hal. Karena kemungkinan besar juga ada pesan-pesan dari Ketua Umum kami Pak Harus Andalu, Ketua DPW PKS Jawa Barat. Silakan Pak Faisal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu dengan wajah-wajah yang segar, wajah-wajah yang luar biasa bersemangat gitu ya, untuk perubahan di 2024. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul? Baik. Ada salam dari Bapak Ketua DPW PKS Jawa Barat, Dr. Harus Handau SSI MSI, mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua gitu ya. Dan berharap ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir gitu. Untuk kita sama-sama berkolaborasi, kemudian juga menguatkan barisan untuk kemenangan di 2024, terutama di Pilpres ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami ya, ada sebuah narasi yang cukup kuat yang ini menjadi arus baru ya untuk Pilpres kita, yaitu perubahan. Perubahan ini menjadi sebuah narasi yang sangat penting dan sangat padat, yang kita kemudian harus artikulasi, kita artikan bahwa perubahan ini bukan kemudian dari nol, tapi membangun perubahan, menciptakan perubahan yang lebih baik untuk bangsa kita gitu. Kita yakini di Jawa Barat ini ada 3 partai pengusung, dan kemudian juga ada relawan-relawan jaringan yang luar biasa yang siap menyongsong kemenangan Anies di 2024. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Nah hari ini
ada sedikit pesan dari Bapak Ketua DPW PKS Jawa Barat bahwa yang pertama, kerja-kerja kita hari ini adalah kerja nyata, gitu. Artinya apa? Artinya kerja yang lebih didominasi oleh penguatan basis TPS, gitu. Jadi kalau hari kemarin kita membuat show of force, gitu ya, ada pemenangan, ada event-event besar, ada event-event yang luar biasa yang kita bungkus, kita kemas. Harapannya ke depan kita saling bersinergi dengan semua jaringan, nih. Apakah itu Forkom atau Jarnas dan lain sebagainya, itu untuk mengisi celah-celah di TPS yang kosong. Jadi sebagaimana kita juga di PKS sampaikan, minimal di TPS itu ada 4 elemen. Pertama adalah elemen PJTPS, gitu. Jadi harus ada orang yang menggawangi TPS itu. PJTPS-nya siapa, gitu. Yang kedua adalah saksi. Saksi juga ada 2. Ada saksi caleg dan ada saksi pileg dan ada saksi presiden, gitu, pilpres, gitu. Dan yang ketiga ada relawan, gitu. Ada relawan caleg ataupun relawan pilpres, gitu. Jadi nanti harapan kita bagi semua itu dari berapa ratus TPS itu semua dipos-poskan, gitu. Jaringan-jaringan kita poskan, gitu. Misalkan di Bandung harus sudah full, gitu. Bandung kan portofolio Jawa Barat, gitu ya. Jadi Bandung itu minimal dia harus sudah memenuhi ada PJTPS, ada saksi pilpres maupun pileg, gitu ya. Kemudian ada relawan, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah penguasaan penyelenggara pemilu, gitu ya. Artinya ada KPPS yang bisa kemudian berpihak kepada Anies, pada Amin, gitu. Ini juga bagian dari PR kita, gitu. Bagaimana kemudian teman-teman yang punya pengalaman di wilayah penyelenggara pemilu itu kemudian bersatu, kemudian bermanuver dan menciptakan pola komunikasi yang baik sehingga teman-teman KPPS itu merupakan bagian dari pemenangan Amin, ya. Itu bagian yang bisa kita olah sebenarnya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tugas yang memang harus kita bikin dengan semudah-mudahnya dan seasik-asiknya, gitu. Jadi setelah kita pulang nanti, kita kemudian rapatkan barisan semua jaringan. Di juga ada tim dari PKB juga, gitu ya. Kita sangat yakin, gitu ya, karena PKB juga ini luar biasa. Harapan kita mampu untuk bersinergi, gitu. Bersinergi terutama di wilayah tadi, di relawan pemenangan Amin, gitu. Gitu. Baik, ini mungkin sedikit wawasan, ya. Jadi kita bangun teritori dan portofolio kita hari ini adalah portofolio Jawa Barat yang nanti menginspirasi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, gitu. Jadi Bandung, Depok, Bekasi harus sudah siap untuk bergerak dan sudah siap minimal di TPS itu ada 4 elemen, gitu. Itu mungkin sebagai bagian dari pembahasan ataupun titipan dari Pak Ketua DPW. Saya selaku yang mewakili menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia, dan kita berharap kita mampu untuk memenangkan Amin di 2024. Merdeka! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali nanti dilanjutkan karena memang sudah siap untuk menjawab. Tapi untuk lebih semangat kita coba kita ya dulu biar kita semua lebih fresh lagi. Siapa aja? Siapa presiden kita? Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Rekan-rekan semuanya,
pada dasarnya pemilu itu dibentuk menjadi sarana demokrasi di Indonesia agar kemudian pemilu ini jujur dan adil. Tapi dalam penyelenggaranya kita masih menemukan oknum-oknum yang melakukan kecurangan suara. Tidak hanya melanggar aturan tahapan kampanye, tidak hanya melanggar aturan pemilu, tapi juga potensi-potensi kecil yang lain itu juga banyak. Hal yang pertama saja misalnya money politik. Money politik itu sudah kita rasakan terjadi di pemilu Indonesia, dan ancamannya sangat jelas, bisa diskualifikasi. Money politik bisa dilakukan langsung oleh calonnya ataupun oleh timnya. Kalau dinilai masif, sistematis dan terstruktur, itu akan berdampak pada buruk pada calonnya, termasuk calon presiden. Yang kedua, di setiap tahapan pemilu itu dari mulai TPS, PPS, PK dan ke atas, selalu saja ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan suara, misal dan coblosan ganda. Terima kasih. Barangkali karena waktu terbatas, kita langsung ke pertanyaan inti. Mungkin kita sedikit bahwa yang dari ibu-ibu bagaimana ini masalah baliho yang di situ, terus partisipasi juga tadi sudah dijelaskan oleh Sobat Pak Ikhlas. Jadi artinya yang tinggal satu lagi, bagaimana yang dari Pak jurnalis, langsung aja karena memang waktu terbatas. Iya, ada sumbernya lagi. Terima kasih. Selain fungsi sebagai saksi relawan yang tidak menjadi saksi di TPS itu punya gerakan mencari data kecurangan suara dengan cara apa? Dengan memfoto atau memvideo. Dan kemudian itu menjadi bahan bukti bagi kita, dorongan secara organisasi atau politik untuk menekan kepada pemerintah apabila ada kecurangan suara, ini buktinya. Makanya kemudian relawan tidak boleh tinggal diam. Kalau di situ ada kecurangan suara, difoto, di video. Syukur-syukur apabila misalnya gerakan perubahan itu punya semacam command center atau call center, di mana seluruh kecurangan-kecurangan yang ada itu masuk dalam satu titik, dan kemudian di titik itu melakukan aksi berikutnya. Pak Sugio, di sini Jakarta 1 itu call centernya ada. Pak, laporan di lapangan ini ada kecurangan suara. Maksud sini kemudian di sini digodok apa yang dilakukan, kerjasama siapa saja, seperti itu. Sehingga kemudian peran relawan perubahan itu bisa lebih maksimal lagi. Yang kedua tentang APK, APK itu memang kurang, tapi setidaknya visi misi itu harus tercantum dalam APK. Misalnya ada stiker, ada print out misalnya. Di situ ada 8 visi-visi. Sehingga kemudian yang turun ke bawah tidak hanya foto Amin saja, tapi ada 8 visi-misi. Tapi ingat, karena kita mengikuti anak pemerintah dari tanggal 4 November ini sampai tanggal 27 November itu masa konsolidasi. Kita tidak sembarangan bisa menandakan APK itu di mana saja karena itu ngikuti aturan. Makanya kemudian hanya satu cara supaya penempelan APK tidak melanggar IAD, yakni apa? Di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Karena di luar pasti akan dibabat sama Satpol PP. Baru nanti masuk masa kampanye tanggal 28 November ke sana, itu dibolehkan kita jor-joran dalam APK. Makanya kemudian dalam masa 1 bulan ini mungkin ya kita tabung-tabung dikit lah. Tabung-tabung kemudian kita produksi APK sebanyak-banyaknya di 28 November depan. PKS salah satu adalah partai yang komitmen untuk memasang Amin di setiap APK yang ada. Dan kita sudah tadi kemarin sudah kita cek bahwa Kang Harus sudah memberitakan ke media bahwa seluruh APK yang ada di pemilu
anggota legislatif harus ada menambahkan APK yang ada. Nah, kemudian tentang Gen Z. Salah satu kekuatan Amin adalah relawan. Saya kira kita harus bentuk relawan-relawan dari kelompok muda dengan pikiran yang muda, dengan cara kampanye yang berbeda dengan golongan tua, karena mereka punya cara sendiri, apakah dengan TikTok atau dengan medsos. Makanya kemudian Pak Sugio, untuk jabatan saat itu saya kira harus ada relawan kita bentuk dari kalangan anak muda, pemilih itu harus ada. Target misalnya 5-10 nama nggak masalah dari berbagai kalangan, melatar belakang hobi, melatar belakang komunitas, melatar belakang pelajar nggak masalah. Tapi kalau ini tidak kita dorong itu ya sudah, kita Gen Z lewat sudah. Partai PKS, saudara di PKI dan partai PKB dan partai lain itu ada cara untuk mendorong ke sana. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan program Next Primer. Itu ada menampung Gen Z yang ada. Segera mungkin itu setelah keseluruhan sudah terjawab, baik itu sosialisasi 8 misi tadi. Cuman begini Pak, ya Pak Zurmanis ya, masyarakat kita itu masyarakat masih sederhana. 8 misi itu masih menurut saya masih terlalu ngawang-ngawang, terlalu tinggi. Kita harus terjemahkan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat bawah, bahkan masyarakat petani pun artinya tahu. Makanya kemudian penting bagi relawan untuk menerjemahkan 8 visi-misi dengan bahasa rakyat di bawah dan kemudian dimengerti dengan mudah mereka. Itu saja Bapak semuanya, mohon maaf atas paparan yang mungkin singkat dan tidak cukup memuaskan. Itu kurang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Partai PKS dan telah memberikan paparan dan jawabannya. Baiklah, selanjutnya silakan Dr. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Faisal dan Bapak Yoyo atas pencerahan yang sudah diberikan kepada kami. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita dan penyemangat untuk kemenangan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita dengarkan audiensi dari putusan pengusung partai koalisi dari PKB. Dari Nasdem kami mohon maaf karena sekarang Nasdem lagi menyelenggarakan hari ulang tahunnya 11 November di Jakarta. Kemungkinan Pak Amin sedang di sana. Jadi sekarang kita dengarkan agesi dari partai pengusung koalisi PKB bersama Bapak Erwin SMPD sebagai anggota DPRD Kota Bandung dan insya Allah akan menjadi calon wali kota Bandung. Dan kami bersama supaya menang ya Pak. Amin. Dan setelah paparan barangkali seperti biasa nanti diberikan sesi pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulil awal wal akhir pada kulil akhir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat mungkin Ketua Gerakan Rakyat untuk Perubahan, yang saya hormati perwakilan dari PKS, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh elemen yang hadir di sini yang punya semangat untuk perubahan. Tepuk tangan dong. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak lupa bersalawat untuk Rasulullah
yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena undangannya juga mendadak Pak. Waktu malam saya dapat WA katanya bisa datang ke sini. Terima kasih. Yang pasti bahwa saya mau sedikit mengajak ice breaking dulu mungkin buat Bapak dan Ibu semua di sini. Coba angkat tangannya yang kanan. Semua letakkan di dada Ibu dan semua mengatakan saya siap perubahan. Mantap. Supaya agak hiburan boleh sedikit ya Bu ya? Boleh ya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak tepuk 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, Bapak tepuk 2 kali. Dan kalau saya bilang selamat sore, Bapak tepuk 3 kali. Dan kalau saya bilang selamat malam, Bapak Ibu jangan tepuk. Siap Bu? Siap. Coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Wah mantap, berarti semua fokus. Benar-benar tepuk tangan buat Alis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus terang saja saya bangga dan kagum atas inisiasi ini karena dengan modal beda dengan partai Ibu. Bapak Ibu ini adalah punya semangat jihad untuk melakukan perubahan, tidak berharap apapun, tidak menginginkan apapun, tetapi pasti saya yakin Bapak Ibu ini pengen melakukan perubahan menjadi Indonesia yang lebih baik. Amin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di yaumul akhir. Jadi Bapak dengan melakukan seperti ini, saya yakin Bapak niatnya ibadah, pengen menempatkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar menjadi Baswedan. Ini ada haus mencari nomor. Nama nanti saya udah batuk ini. Punten ya Pak? Ya. Pak, Bapak saat ini, karena tadi strategi sudah dijelaskan oleh Bapak DPKS ini, tidak jauh beda, mungkin strateginya akan seperti itu. Nanti kita juga akan kirim visi-misi yang dari PKB, kita lewat grup saja kita kirim, gak usah dijelaskan. Tapi saya mau sedikit memberikan semangat buat Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu ini insya Allah akan memilih pemimpin yang didorong ini, yang insya Allah akan masuk di dalam 7 golongan yang dinaungi Allah. Kata Rasulullah, sab'atu yudhilhumullah, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya, fi dhillihi yaumal ladillah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali illa dhilluhu, kecuali naungan Allah, yaitu Pak Al-Imamul Adil. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena pemimpin kita baik calon presiden maupun wakil ini sudah masuk di 5 kriteria Pak. Karena kalau pemimpin ini yang saya pegang, minimal dia paham terkait agama, dia masuk di 5 kriteria. Karena kunci orang pengen sukses harus punya 5 kesadaran. Yang pertama al-wa'yu ad-diniyah, saya yakin Bapak Anies dan Bapak Muhaimin sangat paham terkait agama. Yang kedua al-wa'yu al-ilmiyah, kesadaran untuk menutup ilmunya sudah diragukan lagi. Anies dan Muhaimin adalah seorang S3, malah profesor ya Pak. Profesor kan? Ya. Pak Anies kan? Ya.
Yang ketiganya Pak, al-wa'yu al-istimai, kesadaran, al-wa'yu al-watani, kesadaran untuk berbangsa dan bernegaranya. Kita lihat dari dua tokoh tersebut sangat yakin, karena politik adalah istislahunas ila tarikil budi dunia wa ukhra. Politik adalah usaha perbaikan manusia, menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Bapak hadir di sini untuk menyelamatkan Indonesia. Dan Bapak ternyata paham siapa yang akan Bapak usul ini dari kaidah usul fikihnya. Tasarruful imam ala royah manutun bil maslahah. Bapak melihat pasti di jejak track record Bapak Anies maupun Bapak Muhaimin. Bapak melihat, oh ternyata kedua orang ini rekam jejaknya bagus. Semua yang waktu dia pimpin memberikan dampak kemaslahatan buat masyarakat. Betul nggak Pak? Betul. Oke. Yang keempatnya juga al-wa'yu al-istimai, yaitu kesadaran untuk bermasyarakat. Saya melihat Pak Anies baik pun Pak Muhaimin, saya lihat bermasyarakatnya sangat bagus, turun ke masyarakat, tidak eksklusif, suka menyapa, seperti itulah. Mungkin termasuk kayak saya mungkin ya. Amin. Dan yang kelimanya adalah al-wa'yu an-nidomi, kesadaran untuk berorganisasi. Sudah jelas semua, Bapak Anies adalah lulusan kader dari HMI, dan Bapak Muhaimin adalah kader dari PMI. Bagaimana dua kekuatan besar organisasi yang ada di kemasyarakat ini bergabung, saya yakin dengan gerakan mereka Indonesia bisa berubah menuju lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya selalu teringat dan saya meyakini Pak, kata Rasulullah, kalau pengen suatu wilayah tegak, adil, makmur, tentram, itu pasti ditopang oleh 4 pilar. Kata Rasul gitu Pak, kiwamul dunia di arba'ati asya' bi ilmi ulama. Pertama, satu, ilmunya para ulama. Di PKS, di PKB, gunanya para ulama. Yang kedua, wabi adil umar, adilnya para pemimpin. Kita yakin kedua orang ini, kedua tokoh ini adalah umaro, pemimpin yang sudah kredibel di dalam kepemimpinannya. Betul nggak Pak? Oke. Karena kan gubernurnya udah sukses ya Pak Anies. Yang ketiganya adalah wabisyakwati agniya, dermawannya orang-orang kaya. Ternyata Bapak ini kaum agniya yang kaya, berani berjuang, berani mengeluarkan uang untuk memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik. Betul Pak? Dan ternyata Bapak ini yang keempatnya wabidu'a'il fuqara, doanya orang-orang fakir. Bapak turun ke bawah Pak, termasuk saya. Mungkin saya yang pertama di kota Bandung, udah 480 titik turun ke tiap RW, saya meminta doa kepada kaum duafa, kaum fakir untuk kemenangan Anies Muhaimin. Nanti gerakan Bapak, kawan Bapak. Maaf Pak PKS, saya sudah turun di 480 RW. Tapi untuk saya juga. Hidup calon wali kota. Amin. Bapak Ibu Allah, tidak panjang lebar dari saya. Ini hanya untuk semangat Bapak saja. Kenapa untuk semangat Bapak? Karena saya yakin Pak, Bapak ini nanti ini dengan mengusung, mudah-mudahan Pak, karena dari 3 pilihan ini insya Allah saya melihat mudah-mudahan di saat Pak, di saat Bapak Anies, Bapak Muhaimin dia menjadi presiden, terus bisa memberikan kebermanfaatan buat masyarakat, bisa merubah Indonesia yang lebih baik, akan mengalir juga pahala buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Karena Bapak niatnya ibadah, saya yakin ini bekal Bapak dan Ibu buat nanti dia mau lahir nanti. Itu saja sih Pak. Kalau terkait pemenangan, sekarang sedikit aja dari saya.
Betul tadi kata saya lupa namanya yang dari PKS, kita emang harus memperkuat Pak, memperkuat dari berbagai elemen. Tadi dari kaum milenial pemuda. Kalau ibu-ibu saya yakin, kalau kelompok menengah saya yakin mereka ke Anies Pak, ke Anies Mohaimin. Menengah ini saya yakin, saya udah turun, tetapi tolong Pak, di kelompok yang fakir miskin mereka bisa dibeli, bukan dibeli Pak ya, bisa berubah di saat sesuatu. Ini yang perlu bacakan. Saya yakin Pak, di menengah ini buat mereka Pak. Saya sudah banyak diskusi dengan punten banyak pensiunan guru, lurah, camat, karena mereka secara intelektual sangat paham, sangat mengerti. Semua ke Amin Pak, Anies Mohaimin. Tetapi ini yang boleh dirubah Pak, yang di bawahnya Pak. Mereka bisa rubah oleh punten Pak, di ujung dikasih sembako, minyak bisa rubah. Betul. Ini yang perlu Bapak jaga. Kalau milenial saya meyakini Pak, karena mereka ini inovatif, kreatif, dia terus menggali, mencari, men-searching siapa Bapak Anies, siapa Pak Mohaimin, saya yakin kelompok milenial juga akan banyak ke kelompok Amin juga Pak. Cuma ini yang saya khawatirkan Pak, orang-orang yang di bawah, karena kita Bandung ini banyak Pak, keluarga yang tidak mampu, warga yang tidak mampu. Terkait saksi Pak, mungkin ya saya mendengar kan ada Bakorsi ya. Saya mendengar ada Bakorsi dari partai juga, kita sudah siap Pak. Cuma saya belum ada instruksi terkait saksi untuk presiden, belum. Saya baru saksi untuk pilek, untuk calon. Tetapi pasti Pak, saksi untuk calon ini juga akan dipergunakan untuk, dan juga otomatis. Tadi saya sepakat Pak, saksi pendamping yang masuk di dalam mungkin bisa foto Pak, minimal saksi dikenalkan Pak, nanti harus bisa dikenalkan Pak, saksi-saksi yang dari Bapak, saksi-saksi yang di luar ini bisa dikenalkan dengan saksi dari partai Pak, supaya info ini data bisa masuk, Bapak bisa video, bisa apa segala macam di situ. Kalau dari Bandung bisa saya kenalkan Pak, kalau karena saya ketua PKB Kota Bandung, itu SK dari saya, nanti saksi ini bisa koordinasi dengan saya, Bapak, saksi dari Bapak nanti ditempatkan juga di TPS, saya perkenalkan supaya Bapak bisa komunikasi, membuat video dan lain-lain. Itu saja mungkin Pak dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Jejak Kawahoer, juga yang dari PKS mungkin Nasdem tidak hadir, yang pasti terus Pak kompak semangat Bapak, bahwa Bapak ini tujuannya kesini adalah nawaitunya ibadah Pak. Nawaitu ibadah khairunas anfa'uhum linas. Bapak pengen menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat buat masyarakat yang ada di khususnya di Kota Bandung, umumnya di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun muwafiq wa bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pantun terakhir Pak dari saya, boleh Pak? Mantap. Ke Kalimantan beli kayu Pak. Ibu dan Bapak, I love you. Siapa kita? Silakan ayat untuk Thailand. Siapa presiden kita? Baiklah. Terima kasih kepada Pak Erwin selaku sebentar. Waduh, Pak Erwin benar-benar banyak yang nantang ingin bertanya. Sekedar promo saja kehadiran saya di Sobat Anies. Jadi artinya Pak Erwin ini sebelum berkiprah jadi dengan Pak Anies ini, beliau adalah penasehat Sobat Amin, Sobat Anies di DPD Kota Bandung. Beliau penasehat. Jadi beliau sangat menyupport, apalagi nanti kita bisa berkolaborasi seperti tadi dikatakan. Oke, izin Pak Erwin, ini saya buka 3 pertanyaan.